Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Rahma Ilhami, NPM 24783043 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3B. Oke, pada vlog kali ini kita akan membahas salah satu fitur penting dalam SQL, Server, yaitu trigger. Trigger adalah sebuah store prosedur khusus yang berjalan secara otomatis ketika terjadi peristiwa tertentu pada database, misal insert, update, ataupun delete. Trigger biasanya digunakan untuk menerapkan aturan bisnis yang kompleks, menjaga integritas data, dan melakukan auditing. Oke, kemudian sebelum membuat trigger, kita perlu memahami dua hal penting, yaitu terdapat jenis-jenis trigger dan juga struktur dasar dari trigger. Nah, di vlog kali ini saya akan mulai dari membuat database, tabel, lalu membuat beberapa trigger, seperti trigger insert, update, delete, dan instead of. Kemudian cara menghapus trigger itu sendiri. Oke, kalau begitu langsung saja kita praktekkan. Di sini kita masuk ke Microsoft SQL Server Management Studios. Kemudian New Query. Oke, langkah pertama di sini saya akan membuat create database. Saya akan membuat database di sini dengan menggunakan perintah create database. Campus DB. Kemudian use campus DB. Kemudian di sini saya akan membuat tabel mahasiswa dengan menggunakan perintah create table mahasiswa. Di sini name sebagai primary key atau kode uniknya. Kemudian ada nama, yaitu nama mahasiswa. Kemudian jurusan. Oke, di sini saya akan run atau mengeksekut setiap kode yang telah saya buat, dimulai dari ke database. Oke. Use. Jadi error sini use campus DB1. Oke, ini ketika saya run terjadi kesalahan karena saya menggunakan titik 2 bukan titik koma. Oke, kita ubah titik koma, lalu kita run lagi untuk use campus. Oke, setelah sukses. Kemudian saya akan run create table-nya untuk tabel mahasiswa. Ini telah berhasil. Oke, tabel ini akan menjadi objek utama untuk trigger insert, update, delete, serta instead of. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel nilai. Langsung saja create table nilai. Terdapat ID, sebagai primary key. Kemudian name, lalu ada nilai angka. Oke, kemudian for k dalam kurung min referen mahasiswa. Oke, di sini saya akan execute untuk tabel nilai. Oke, sukses.
Kemudian tabel nilai digunakan untuk mencegah penghapusan mahasiswa yang memiliki nilai tinggi. Kemudian di sini kita lanjut membuat tabel audit log. Oke, langsung saja create table audit log. Seperti biasa di sini ID digunakan sebagai untuk primary key dan name, aksi, waktu, menggunakan date type. Untuk table audit log di sini akan kita run. Oke, sukses. Table audit log sendiri berfungsi untuk menyimpan catatan auditing seperti insert. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan trigger untuk insert. Oke, langsung saja. Di sini kita ketikkan dulu kode SQL-nya, yaitu create trigger r mahasiswa audit insert on mahasiswa after insert Oke, untuk create trigger mahasiswa akan kita coba execute. Oke, sukses. Di sini untuk penjelasannya sendiri, trigger after insert akan berjalan otomatis setelah data mahasiswa ditambahkan. Tabel virtual berisi data baru yang dimasukkan. Kemudian trigger mencatat aktivitas tersebut ke tabel audit log. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat trigger untuk update. Oke, langsung saja di sini create trigger mahasiswa cek on mahasiswa begin if update min begin rollback transaction tidak boleh diubah setelah data tersimpan.
enter. Oke, untuk trigger update, after update di sini akan coba saya run. Oke, sukses. Fungsi update name yang ini itu mendeteksi perubahan pada kolom name. Kemudian, jika kita mencoba mengubah name, maka trigger akan membatalkan perubahan dan menampilkan error. Oke, kemudian selanjutnya ada trigger untuk delete. Oke, langsung saja di sini kita buat create trigger PR mahasiswa cek nilai delete. Oke, trigger TR mahasiswa cek nilai delete on mahasiswa after delete as begin. Kemudian if exist nilai as and on b sama dengan n name where n nilai angka lebih dari 95. Kemudian begin rollback transaction rise error. Kemudian isinya tidak dapat menghapus mahasiswa dengan nilai sangat tinggi. Return Oke, untuk trigger after delete akan kita coba execute. Oke, sukses. Table create after delete, create trigger after delete berisi data yang akan dihapus. Kemudian, jika mahasiswa memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu lewat dari 95, maka penghapusan akan dibatalkan. Kemudian di sini saya akan membuat untuk trigger instead of atau normalisasi data. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan create trigger r underscore mahasiswa normalisasi jurusan on mahasiswa. Kemudian instead of insert as begin. Kemudian insert into mahasiswa. Name nama
jurusan. Select name, nama, jurusan. From insert and oke, untuk perintah trigger instead of insert kita akan coba execute. Oke, telah berhasil. Oke, kemudian trigger ini fungsinya menggantikan perintah insert asli. Kemudian data tetap masuk, tetapi kolom jurusan otomatis diubah menjadi huruf besar. Oke, kemudian ada trigger delete. Oke, langsung saja di sini, yaitu drop trigger r mahasiswa audit insert. Ini execute. Oke, perintah trigger delete atau trigger drop berfungsi ketika trigger sudah tidak diperlukan lagi. Oke. Oke, jadi kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan dan juga mencoba untuk run trigger. Oke, di sini saya sudah mengetikkan select from audit log, yaitu yang ini. Oke, kita execute. Nah, trigger itu sendiri berjalan bukan dengan execute maupun exec. Jadi trigger berjalan ketika data ini dimasukkan. Disitulah trigger akan muncul atau berfungsi. Misal kita memasukkan data ke dalam audit log, kemudian kita execute. Nah, di situ dia trigger insert akan bekerja. Oke, cukup sekian vlog kali ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.